Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roisa akan mengkritik atau menanggapi puisi kedua, yaitu Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi. Sebelum kepada pembahasan, saya akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus kelompok kami, peki kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini, harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada masanya musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Sementara itu di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan nan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni di daunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri di tanah titipan. Ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Nah, jadi puisi Tatanan Hidup karya Rutangam Nagasi ini adalah sebuah puisi yang syarat akan nilai-nilai. Pada puisi Tatanan Hidup ini, pengarang mengangkat sebuah fenomena atau tema mengenai tatanan hidup yang terkadang tidaklah adil, hanya memandang golongan tertentu dan mengabaikan golongan lain. Mereka hanya peduli terhadap golongannya dan acuh terhadap golongan lain. Jadi berdasarkan teori nilai itu sebenarnya tidak selalu positif, terkadang bisa bersifat negatif. Nah, pada bait ini misalnya, pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan hidup dikembalikan pada kelompok-kelompok. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami, peki kelompoknya. Ini negeri kami, Bung, yang bapaknya bukan negeri ini, harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada, kata kelompok lain. Nah, dari bait tersebut itu memberikan pemahaman bahwa keanekaragaman itu mulai tersingkirkan. Artinya apa? Seringkali itu dikendalikan oleh kelompok dan untuk kepentingan tertentu. Ini tanah kami, supirnya harus orang kami. Ini negeri kami, yang bukan anggota negeri ini harap menunggu giliran terakhir. Itu pun kalau kue masih ada. Itu adalah sebuah puisi yang menggambarkan bahwa jika tak segolongan maka tak bisa mendapat pelayanan yang sama. Jika tak satu kampung maka harus dinomor sekiankan. Bait itu juga memberikan gambaran ketidakadilan. Meskipun makna yang terdapat dalam bait itu adalah hal negatif, karena lebih kepada mengkritik terhadap golongan tertentu, terhadap negeri ini yang mementingkan suatu golongan dan mengabaikan golongan lain. Namun bukan berarti tidak bisa kita ambil contoh. Bait tersebut dapat dijadikan pembelajaran bahwa keadilan itu penting, tak peduli suku, ras, agama, ataupun asal tanah kelahiranmu, keadilan haruslah tetap yang utama. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah nilai sosial. Kemudian ada pula nilai kehidupan. Seperti ada pula kita pelajari bahwa hidup itu terkadang sedih dan terkadang bahagia. Apapun yang terjadi, semuanya mau tak mau kita harus lalui dan rasakan. Pergantian suasana sedih dan senang itu adalah hal lumrah untuk keseimbangan hidup. Umpamaannya dapat kita lihat pada bait berikut ini. Pada masa otonomi daerah ini, kebinekaan itu aneh dan tak cocok buat tatanan kehidupan. Kehidupan harus bermusim. Ada musim rambutan, ada musim jambu, ada masanya musim durian, ada masanya musim duku, ada pula masanya dunia bermusim rambai. Nah, itu menggambarkan kalau kita harus ada pertukaran dalam hidup ini. Ada saatnya senang, ada saatnya sedih. Lalu pada bait
Kalau sedang musim rambutan, buah lain tak boleh ada. Kalau ada, harus pindah ke kebun jambu, ke kebun durian, ke kebun duku, ke kebun rambai. Yang suka jambu harap makan rambutan, yang suka durian harus makan rambutan, yang suka duku harus makan rambutan, yang suka rambai harus makan rambutan. Nah, ini artinya apa? Mau tidak mau, sulit senang, itu kita harus rasakan, kita telan, kita ambil saja hikmah dari apa yang terjadi. Bicara tentang hikmah, ini adalah nilai kehidupan yang kedua, yaitu mengambil hikmah dari apapun yang terjadi dalam hidup. Seperti tumbuhan yang meskipun sering berganti musim, itu tidak pernah saling menyakiti dan mengiri, karena mereka tahu bahwa semua yang ada di bumi ini adalah titipan. Itu dapat kita lihat pada kutipan, sementara itu di hutan, rambutan, jambu, durian, duku, rambai hidup mesra. Mereka bergandengan tangan membentuk lingkungan nan indah. Mereka bermesraan dengan simfoni dedaunannya. Mereka tak saling menyakiti, tak mau hidup mengiri di tanah titipan. Ternyata, otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Bait tersebut juga memberikan motivasi yang dibalut kritik. Dapat kita lihat pada kalimat, ternyata otonomi daerah tak pandai membaca ayat-ayat yang tercipta. Secara tidak langsung itu memberikan sindiran. Jika tumbuhan saja bisa akur dan hidup rukun, lalu kenapa manusia yang berakal tidak bisa memahami hal tersebut? Secara keseluruhan, puisi tatanan hidup adalah puisi yang syarat akan makna kemirisan hidup, akan nilai-nilai kehidupan, memberikan gambaran bagaimana sikap manusia sekarang ini yang mengutamakan golongannya, menomorsekiankan golongan lain, padahal di mata pencipta kita semua adalah sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.